Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast Rumah Kebangsaan Cipayung Plus, sebuah podcast yang coba memberikan diskursus publik berkaitan dengan isu-isu keindonesiaan dan kebangsaan dari kacamata anak muda. Nah, kali ini teman-teman kita akan bahas satu topik yang barangkali cukup menarik gitu ya, tentang suara milenial untuk Pilkada 2024. Untuk mengulas topik ini lebih jauh, saya tidak akan sendirian, jadi saya akan ditemani oleh dua orang tokoh muda Indonesia gitu ya. Yang pertama adalah Ketua Umum 3 Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, Muhammad Asrul atau Tum Asrul. Halo Bung. Kemudian yang kedua adalah Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam, Tum Ilham atau disapa Tum Ilham ya. Gimana nih kabar-kabarnya Tum? Baik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat selalu lah. Ya, mudah-mudahan kita selalu baik, sehat dan terus berkarya, itu yang terpenting ya Tum ya. Ya. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, Tum izin tanggal 27 November nanti kan kita akan melaksanakan pilkada serentak gitu. Hampir di 545 daerah di seluruh Indonesia minus Yogyakarta ya, kalau tidak salah. Nah, kalau kita mengacu pada data Pilpres, data pemilih khususnya, kita akan melihat bahwa pemilih muda itu adalah pemilih dengan pemilih terbanyak gitu, pemilih terbesar gitu. Nah, hal serupa pun kayaknya akan terjadi di pilkada gitu, bahwa pemilih muda adalah pemilih terbesar. Kira-kira menurut ketum-ketum, bagaimana sebagai pemilih terbesar dengan jumlah terbesar, kira-kira bagaimana kita harus memaknai pilkada ini? Mungkin dari Tum Asrul dulu. Siap. Oke, terima kasih Bung atas pertanyaan. Pilkada ini kan, pilkada serentak ini kan menjadi momentum awal ya, sangat bersejarah karena dilaksanakan secara serentak di 500-an lebih ya, baik 3 provinsi, kabupaten, kota. Memang kalau kita lihat data Pilpres kemarin kan cukup jelas bahwa 56% ya persentase dari DPT itu kan dominan dari milenial dan Gen Z. Ya, betul. Sekarang kita lihat bahwa kalau persentase mereka sangat dominan, otomatis kan selama ini yang diinginkan oleh para calon-calon kepala daerah ini adalah suara kan. Akumulasi suara dari milenial dan Gen Z. Persoalannya adalah bagaimana para elit-elit politik atau mereka yang ikut dalam kompetisi pilkada ini bisa mengakomodir aspirasi dari milenial dan Gen Z. Iya, betul. Karena aspirasi ini kan paling penting ya. Kalau kita lihat beberapa data ya, baik dari BPS dan beberapa data yang lain, apa sih sebenarnya keresahan atau problem-problem yang dihadapi oleh milenial Gen Z? Misalkan satu soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu. Wah, data BPS 9,9 juta generasi Gen Z itu pengangguran tuh. Bahkan tidak kuliah, tidak melanjutkan pendidikan mereka. Ini kan menjadi satu problem. Sekarang kita lihat apakah kepala-kepala daerah, calon-calon kepala daerah di tingkatan provinsi, kabupaten, kota ini sekarang punya wacana atau punya gagasan programatik untuk bisa menjawab soal lapangan pekerjaan dan pendidikan itu. Nah, karena dengan mereka menjawab soal 2 isu soal lapangan pekerjaan dan pendidikan ini, maka otomatis yang kita harapkan adalah partisipasi milenial dan Gen Z ini bisa meningkat seiring dengan pergeseran politik kita nggak harus menganggap mereka hanya sebagai objek kan, sebagai pengakumulasi suara saja, tapi bagaimana milenial dan Gen Z ini bisa berpartisipasi dalam pilkada serentak, dan bagaimana elit-elit politik yang ikut dalam kontestasi pilkada ini juga memiliki solusi atas persoalan yang dihadapi oleh milenial dan Gen Z. Menurut di situ aja dulu. Jangan menjadikan objek ya Tum ya. Iya, mereka harus jadi subjek ya. Harus subjek. Harapan kita sih sebenarnya mereka yang berkontestasi di pilkada serentak ini juga harus mempunyai visi ataupun programatik untuk menjawab aspirasi dari milenial Gen Z. Bukan hanya soal soal bagaimana dapat suara mayoritas, tapi gagasan mereka juga harus dimunculin sehingga politik kita itu bergeser dari yang kuantitatif menjadi yang kualitatif. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, sepakat saya tuh. Berarti garis besarnya adalah bagaimana pilkada serentak ini harus menjawab
visi dan kebutuhan anak muda berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan pendidikan gitu ya Tim. Ya. Belum soal tadi soal akses kesehatan, belum soal tempat tinggal, tahun kenaikannya sangat luar biasa, belum soal isu lingkungan, air bersih, ini harus dijawab loh. Maksudnya kebutuhan dasar yang dihadapi oleh mereka ini. Tapi itu juga untuk masa depan Indonesia ke depan. Baik Tum, kita beralih ke Tum Ilham. Gimana Tum? Bagaimana anak muda harus memaknai pilkada serentak nanti? Memaknai pilkada, saya kira tadi Tum Mas sudah menjelaskan ya, panjang lebar. Saya menambahkan mungkin sekaligus mengingatkan untuk bersama generasi muda. Ini saya kira waktunya generasi muda untuk berperan lebih ya. Karena kita sedang menuju Indonesia Emas 45. Ini waktu yang tidak lama, akan sangat singkat ya. Tentu persiapan perlu juga dipercepat. Banyak hal yang perlu kita kejar dari berbagai ketertinggalan yang hari ini belum kita peroleh atau kita dapat gitu. Ditambah kita kan hari ini memasuki bonus demografi. Nah, bonus demografi itu tidak semua negara memiliki bonus demografi. Indonesia diberkahi untuk mendapatkan momentum bonus demografi. Jangan sampai kesempatan bonus demografi ini menjadi bencana, menjadi sebaliknya gitu ya. Tapi harus kita kawal dengan sebaik mungkin. Ketika bonus demografi ini kemudian memasuki atau menghadapi momentum politik seperti ini, saya kira ini ritus politik 5 tahunan ya. Jangan sampai kemudian memperdebatkan hal-hal yang tidak substantif seperti perdebatan ras, suku gitu ya, yang tidak pada substansi pemilu atau substansi demokrasi. Tapi bagaimana perhelatan 5 tahun ini kita bangun dengan perdebatan yang substantif gitu ya. Jadi memaknai pilkada, saya kira bagaimana di pilkada ini notabene generasi muda yang hari ini memiliki populasi pemilih yang cukup besar ya, ini harus kemudian jadi kuantiti yang kalau kata Tuh Masuk yang berkualitas ya. Jadi jangan hanya dijadikan komoditi politik, apalagi dijadikan gimmick ya, jualan politik ya, anak-anak muda. Tapi bagaimana keberlimpahan suara anak muda ini dijadikan subjek untuk membangun bangsa kita ke depan yang lebih substantif. Artinya dari mulai perumusan program, terus mengawal program, sampai dengan eksekusi program, ini keterlibatan anak muda harus dominan. Karena pilkada yaitu proses transisi kepemimpinan, yang mana proses transisi ini pasti melibatkan anak muda. Karena anak muda ini yang toh ke depan akan memikul beban sejarah ini, akan memikul tanggung jawab sejarah ini. Karena itu saya kira anak muda harus terlibat dari awal dalam posisi yang strategis, bagaimana membuat dan mengawal kebijakan supaya menyentuh hal-hal yang substansi dalam demokrasi, dalam pemilu, dan berdampak baik buat peningkatan kemakmuran dan keadilan di masyarakat. Ya. Berbicara soal kuantiti, kira-kira dari segi literasi pemilih muda ini, apakah mereka sudah memiliki literasi yang memadai untuk menjadi pemilih bijak dan pemilih cerdas gitu untuk pilkada serentak 2024? Kira-kira gimana? Saya kira dengan kemajuan teknologi ya, keterbukaan akses, kalau dulu mungkin orang untuk membangun budaya literasi ya, itu harus orang kampung harus susah ke kota cari buku perpustakaan. Kalau sekarang keberlimpahan fasilitas akses itu semakin dekat. Kalau kita kemudian ingin memperkaya literasi, sudah ada gadget, handphone, media sosial, itu tinggal kita kemudian optimalkan, baca. Kalau kemudian perlu pemberitaan, sekarang berita sudah online, buku sudah ada digital, ada e-book. Jadi sudah tidak ada alasan sebetulnya untuk generasi muda tidak jadi pemilih yang rasional. Jadi jangan sampai kita terjebak pada pemilih yang emosional. Kalau emosional saya kira kuranglah keilmiahannya,
kurang rasionalitasnya gitu. Gitu. Apalagi pemilih yang didasari atas uang gitu ya. Apalagi. Jadi yang perlu diutamakan saya kira kalau untuk memilih ya, kalau untuk memilih bagi saya ada 4 lah. Ada 4. Pertama, pilihlah pemimpin yang punya track kepedulian ya. Peduli ya. Artinya dia sebelum nyalon pun udah punya track peduli, misal ngebantu orang, ngebantu tetangga, ngebantu sesama, ngebantu kawan, keluarga. Artinya jejak kepeduliannya jelas gitu ya. Baik sebelum dia nyalon ataupun akan nyalon gitu ya. Sebelum menjabat aja udah peduli, apalagi menjabat nanti kan. Ini penting kan. Kalau pemimpin sudah nggak peduli bahaya Pak. Betul. Itu masuk sakit kalau nggak ada yang ngomong bahaya tuh kan. Kalau misal tetangga sakit nggak ada yang ngebantu nengok kan juga apa. Jadi gambaran juga kan bagaimana nanti dia mimpin gitu ya. Nah yang kedua saya kira pemimpin yang punya ide ketika dia mencalonkan mau apa sih yang dikerjakan gitu ya. Jangan sampai dia nyalon hanya untuk berkuasa. Jadi nyalon ini hanya media untuk kita membangun keadilan, membangun kesejahteraan, membantu banyak orang, membuat kebijakan yang kemudian bisa mendorong kesejahteraan. Jadi kekuasaan ini hanya media aja untuk kita memberikan kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat gitu ya. Nah yang ketiga saya kira pemimpin yang mempunyai integritas. Baik, integritas. Ya, karena dengan modal integritas saya kira ya dia bisa bermitra dengan siapapun, dipercaya banyak orang, dipercaya investor gitu kan. Ketika dia menjalankan program, saya kira programnya bisa baik didukung karena punya modal integritas. Yang terakhir, keempat, pemimpin yang saya kira selalu menyertakan Tuhan lah ya di setiap langkah dan kebijakan. Karena kalau dinilai oleh manusia kan manusia terbatas lah, pandangannya 24 jam. Tapi kalau dia dinilai oleh Tuhan itu ada nilai-nilai transcendental lah yang kemudian menyertai setiap langkah dan kebijakan dia. Baik, terima kasih Tumila. Balik lagi ke Tumasrul. Tadi Tumasrul sudah mencoba mengulas kira-kira agenda-agenda kelompok muda ini untuk merespon pilkada harus apa, misalnya terkait isu pendidikan, lapangan kerja. Nah, dari 545 wilayah yang akan melaksanakan pilkada, ini ada beberapa wilayah yang calon muda yang maju, gitu tuh, calon muda yang maju. Ini kan mau maju ini. Ini kan mau maju. Cuma harus ngejabat elemen deh, jadi dia milih elemen deh kan. Kita doakan 2029 nanti kan. Apa yang dibicarakan di sini, program-programnya bisa terrealisasi nanti kan. Ini aset negara, harus dikawal. Guru politik dan gerakan kita ini di Jakarta. Nah, balik lagi tuh. Ada beberapa wilayah yang di mana cakadanya berasal dari kelompok muda. Tentu sebagai seorang kelompok muda, mereka barangkali juga merasakan yang dibutuhkan anak muda ini soal pendidikan dan lapangan kerja seperti yang Ketum sampaikan tadi. Nah, namun di sisi lain mungkin ada juga yang barangkali kelompok muda yang maju cuma tidak memiliki sense untuk itu. Nah, bagaimana Ketua Elemen memaknai itu? Kita sebenarnya mengapresiasi ya ruang yang sudah terbuka bagi anak-anak muda untuk berkontestasi dalam pilkada serentak. Tapi yang kita lihat ini memang anak-anak muda yang punya ruang yang luas ini dalam kontestasi pilkada serentak, kalau kita lihat kan ini nggak lepas dari irisan-irisan dinasti politik yang sudah ada, ya kan? Irisan dinasti politik yang sudah ada inilah menjadi satu problem dalam demokrasi kita dan juga satu problem bagi partai-partai politik. Kalau misalkan kita melihat bahwa anak muda ini posisinya sangat strategis, seharusnya kan ruang-ruangnya jauh lebih luas dibandingkan yang ada sekarang ini. Meskipun kita lihat ini kita apresiasi lah. Meskipun kalau kita lihat background dari anak-anak muda ini kan kebanyakan misalkan orang tua mereka sebelumnya pejabat politik juga, atau misalkan pejabat di partai politik ya, yang posisinya sangat-sangat strategis. Tapi soal isu yang kusampaikan tadi, soal lapangan pekerjaan, soal pendidikan, soal kesehatan ya, itu harus bisa dikawal bersama. Saya setuju tadi yang disampaikan oleh Ketum Ilham bahwa memang keterlibatan anak muda ini juga harus dilibatkan dalam proses misalkan perumusan programatik ini. Biasanya kan programatiknya di mana, ya posisi keresahan ataupun aspirasi anak mudanya di mana tuh.
nggak ketemu antara programatik dari elit politik maupun programatik dari elit politik ini dengan aspirasi anak muda. Yang kita harapkan kan, lu ini ikut kontestan berpolitik di pilkada, lu harus bisa menjawab dong, mencarikan solusi dong soal persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak muda khususnya milenial dan Gen Z. Itu sih yang paling penting ya, paling penting untuk bisa ikut terlibat dalam pengawalan programatik tadi. Kalau kita lihat dari beberapa calon kepala daerah ini yang representatif dari anak muda, yang kita harapkan adalah mereka seharusnya ya mendorong soal program-program apa yang harus didapatkan oleh anak muda sekarang ini. Jangan jauh dari segmentasi karena usianya anak muda, tapi programatik ini nggak bisa menjawab aspirasi dari milenial dan Gen Z. Karena kita lihat sekarang diskursus politik kita itu terlalu pada persoalan yang menurut nggak terlalu substantif ya, bukan pada persoalan narasi-narasi ataupun gagasan-gagasan yang menjadi persoalan anak muda hari ini. Karena kita bicara soal keterwakilan mereka ada ini ya, representatif karena usia mereka sebagai calon kepala daerah, atau misalkan nanti juga di kabinet kepemimpinan yang baru ini buka ruang buat anak muda. Tapi yang kita harapkan di pundak mereka dan di pikiran mereka, termasuk soal hati dan keberpihakan mereka ini, memang keberpihakannya kepada anak muda dan pada rakyat kan, bukan berpihak pada bagaimana mendorong soal kepentingan kelompoknya, kepentingan dinasti politiknya, ataupun kepentingan partai politik tertentu di mana dia berasal. Tapi kita mengharapkan ruang yang ada ini bisa menjawab aspirasi ataupun harapan anak muda pada umumnya, dan bisa mendorong ke depannya cita-cita Indonesia Emas ini bisa terjawab. Karena kalau ini nggak klop, yang berat bisa menjadi bencana demografi. Karena sampai hari ini planning yang sudah direncanakan ya soal Indonesia Emas itu kan hanya sebatas slogan-slogan atau gimmick-gimmick politik yang secara praksis di lapangan dalam bentuk programatik itu belum bisa dijawab. Karena sejak dulu problem pendidikan, problem kesehatan, problem lapangan pekerjaan itu menjadi momok yang menakutkan bagi anak muda. Padahal itu problem-problem mendasar. Problem mendasar dan tingkat stres anak muda hari ini, mental health-nya itu terganggu karena persoalan tadi. Soal mereka minim mendapatkan ruang lapangan pekerjaan kan. Konstitusi sebetulnya juga mengamanatkan itu. Mengamanatkan itu konstitusi. Orang setiap warga negara dijamin oleh negara kan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang layak gitu kan. Gimana mau kehidupan yang layak? Sementara masih banyak stunting, masih banyak nggak bisa lanjutkan pendidikan, masih banyak yang tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak, masih banyak yang pengangguran. Ini jadi persoalan menurutku yang perlu perlu disuarakan oleh mereka yang hari ini representatif anak muda ikut dalam pilkada serentak. Dan kita harapkan bahwa kita sebagai organisasi mahasiswa yang representatif dari anak muda hari ini harus bersuara terus menerus untuk mendorong gagasan-gagasan ataupun harapan dari anak muda. Misalnya kayak kita di elemennya mendorong program manifesto pendidikan, karena fokus isu kita kan di pendidikan. Jadi kita sudah melakukan riset, analisis dan beberapa mengevaluasi regulasi yang mengatur soal pendidikan sejak sebelum Orde Lama sampai hari ini. Memang itu banyak sekali problem. Sekarang teknologi ini kan, teknologi informasi ini kemajuan cukup pesat. Tapi sistem dan kurikulum pendidikan itu berada di belakang kemajuan teknologi dan informasi. Ini kan menjadi PR yang besar ya. Menjadi PR yang besar. Di lain sisi terjadi pergeseran secara ekonomi, soal keterampilan, inovasi dan sebagainya. Tapi dunia pendidikan kita, kurikulum dan sistem pendidikan kita hari ini itu belum menjawab bagaimana bisa melahirkan generasi muda yang punya skill, punya inovasi, punya keterampilan sehingga bisa include dalam dunia kerja. Tadi Tumasul sudah menyebutkan bahwa untuk Pilkada 2024 ini anak muda harus mengawal, ikut jadi perumus dan barangkali menyuarakan agenda-agenda kepemudaan untuk para calon kepala daerah. Kira-kira bentuknya ini harusnya seperti apa sih kalau Tumilan melihatnya? Apakah ikut dalam tim sukses atau bagaimana gitu? Atau bentuk-bentuk lain? Atau dirikan relawan kan? Dirikan relawan kandidat.
sebelum kesana lah ya. Karena saya menggambarkan pilkada ini pajal-pajal. Kan Indonesia ini pajal secara utuh ya. Nah, daerah ini kan pajal-pajal yang bagaimana menyanggah cita-cita berbangsa dan bernegara gitu ya. Jadi pajal ini tidak akan tersusun dalam bentuk Indonesia kalau tidak tepat posisinya. Saya ingin mengatakan bahwa pilkada ini harus jadi pajal yang tepat dan pas posisinya supaya utuh menjadi dan menopang cita-cita bernegara kita, gitu ya. Nah, untuk pilkada kali ini saya kira ini akan menjadi pilkada bersejarah. Kenapa? Karena di era kemajuan teknologi, di era bonus demografi, dalam upaya kita mewujudkan Indonesia Emas 45 gitu. Jadi saya menambah dari Tumasul ya. Jadi kan kalau beliau harus menghadirkan isu, harus utamakan isu pendidikan. Saya kira ini sangat betul ya, karena negara yang hebat ditopang oleh pendidikan yang kuat gitu ya. Tentu yang kuat ini harus merata dunia di berbagai wilayah dan daerah di Indonesia. Jangan sampai ada daerah yang kemudian akses pendidikannya susah, yang sampai ada daerah yang anak dan warganya tidak bisa merasakan akses pendidikan. Artinya ini dipertanyakan bagaimana peran-peran pemerintah dan bagaimana substansi pilkada selama ini kalau masih ada anak susah untuk sekolah. Itu pertanyaan yang mendasar ya. Jadi jangan sampai pendidikan ini menurun, tapi harus naik terus kualitasnya dari tahun ke tahun. Saya menambahkan bahwa harus pengutamaan ekonomi di anak muda pun harus terus didorong dan dioptimalkan, karena fenomena hari ini banyak anak muda yang stuck, yang belum dapat pekerjaan, yang cemas ya, menuju emas tapi cemas kondisinya. cemas karena ketidakpastian itu. Cemas Bung, karena kan coba bayangkan di usia 23, 25 atau 20-an ke atas ya, setelah lulus sekolah, setelah lulus kuliah tapi belum dapat pekerjaan, tanya oleh keluarga ini gimana? Maksudnya di samping tanggung jawab personal itu pun jadi pikiran negara, pikiran pemerintah bagaimana mengelola anak muda supaya terbuka ruang-ruangnya dan terus teroptimalkan potensinya. Makanya arus utama ekonomi ini harus hadir di tiap-tiap pilkada. Bagaimana tiap-tiap daerah meningkatkan meningkatkan lapangan pekerjaan untuk generasi muda yang hari ini masih belum dapat pekerjaan. Ini penting. Terus juga yang selanjutnya saya kira yang juga cukup penting ya, bagaimana generasi muda hari ini itu diarahkan untuk juga punya fokus kepada membangun kedaulatan pangan tuh. Nah ini jadi isu penting itu. Kedaulatan pangan. Karena kan sekarang dunia sedang mengalami krisis pangan, krisis iklim ya. Waktu kita belajar lah sebentar ya ke Eropa tuh ya. Itu kan diskusinya kebanyakan seputar kedaulatan pangan. Bahwa negara-negara maju pun sedang membangun fondasi dan ketahanan pangan. Saya kira anak muda di tiap daerah bisa didorong untuk sama-sama menguatkan kedaulatan pangan nasional kita gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya yang juga tidak kalah penting dari pangan yaitu iklim gitu ya. Climate change itu jadi jadi fokus isu juga di tiap-tiap daerah, generasi muda, karena banyak pulau ya yang hari ini tenggelam kan karena pemanasan global, begitupun cuaca yang semakin hari juga semakin tidak menentu, semakin panas ya. Tidak ada yang mesti disalahkan, tapi introspeksi lah kita sebagai sebuah negara, kita sebagai sebuah manusia bagaimana membangun pola hidup yang lebih ekologis itu ya, yang mengedepankan nilai-nilai tidak hanya kemanusiaan tapi juga kealaman lah ya gitu ya. Ini penting juga. Nah, yang terakhir saya kira isu mengenai itu artificial intelligence digital ya, ini penting. Tiap-tiap daerah bagaimana mentransformasi tata kelola pemerintahan berbasis kemajuan teknologi artificial intelligence untuk membantu efektivitas roda pemerintahan ya. Dan ini saya kira bisa lebih efektifkan kerja-kerja birokrat yang tadinya
terlalu birokratis ya, rigid, bisa jadi lebih simpel dan efektif gitu ya. Dan terakhir saya kira isu global juga penting berkenaan dengan membangun perdamaian dunia. Itu bisa disuarakan tidak hanya di nasional tapi juga di tiap-tiap daerah ya, karena kan yang kerja di luar negeri itu juga berasal dari daerah. Jangan sampai kita keluar negeri tapi mengkampanyekan bukan perdamaian gitu, bahaya juga itu. Apalagi dunia hari ini tengah krisis karena ada gejolak politik di berbagai daerah, berbagai negara. Karena kebayang tuh, misal kita ngebangun nih di Indonesia kan, ngebangun infrastruktur, ngebangun SDM, tapi kalau kemudian di global nggak dijaga suhu perdamaiannya, nggak dijaga nuansa keakraban ya, ketika terjadi gejolak geopolitik, terjadi perang kan, bahaya. Apa yang sudah kita bangun bisa luluh-lantah kan? Ya. Bahaya lagi gitu. Jadi ini juga mesti sama-sama dipikirkan gitu ya. Iya. Baik, saya agak sepakat juga dengan apa yang disampaikan Ketum Ilham gitu, bahwa salah satu top isu di luar yang disampaikan itu Masrul soal pendidikan, tenaga kerja dan kesehatan, ada isu pangan dan iklim yang barangkali juga menjadi bahan perhatian gitu bagi kelompok muda, karena ini menyangkut masa depannya kan. Selain itu menyangkut juga perutnya soal pangan gitu. Nah, kira-kira berkaitan dengan isu ini, kira-kira apa yang harus dilakukan kelompok muda untuk ke calon kepala daerahnya? Menurutku memang ini kan isu nasional, isu global juga sih sebenarnya yang menurun jadi isu nasional dan pasti menjadi isu daerah. Memang sekarang kalau kita lihat gejolak geopolitik globalnya, ya efek dari perang Rusia, Ukraina, terus ketegangan politik ya antara Cina, Taiwan, ya, terus ada Israel, Palestina dan beberapa negara-negara Arab ini, memang isu soal energi, iklim, pangan ini menjadi isu yang perlu dijawab. Sekarang kalau kita lihat, emang pertama soal pangan ya. Pangan kita itu memang dari dulu problemnya soal apa sih sebenarnya? Kebijakan impor yang gede-gedean. Rezim berganti, siapa presiden, wakil presiden, gubernur, siapa wakil gubernur, bupati, wali kotanya. Kebijakan pangan kita itu yang pertama mereka dahulukan adalah kebijakan impor. Mungkin ada mafia impor. Importisasi ini harus dihentikan dengan membangun, kan udah banyak membangun soal ketahanan pangan itu. Ketahanan pangan kita itu bisa terwujud kalau kita selalu memikirkan bagaimana proses dalam manajerial pangan kita, mulai dari pupuk, bibit, ya dalam fase produksi itulah. Bagaimana dalam fase produksinya, terus panennya, terus bagaimana meningkatkan produktivitas dia, terus marketingnya seperti apa ya kan. Terus karena kita memang kalau alasan dari pemerintah hari ini selalu impor itu karena kebutuhan pangan dalam negeri kita terus berkurang. Memang kalau kita lihat kan jumlah penduduk kita cukup tinggi, tapi kan pekerjaan kementerian pertanian ini kan mau tidak mau harus mendorong bagaimana produktivitas pertanian khususnya bidang pangan itu harus terus meningkat untuk bisa menjawab kebijakan importisasi yang tinggi. Kedua soal energi ini kan ya sekarang semua lah negara bicara soal krisis energi ya. Betul. Seiring dengan geopolitik yang memanas tadi, sekarang kan udah banyak lah alternatif dalam memajukan soal energi baru dan terbarukan. Ini kan bisa menjadi alternatif untuk menjawab soal krisis energi. Apalagi Indonesia ini kan salah satu negara yang potensi energi baru dan terbarukan itu paling besar. Paling besar dan paling gede itu. Cuma kan belum dioptimalkan, belum dimaksimalkan, termasuk regulasinya masih sangat minim kan. Masih sangat minim. Dan ini perlu untuk didorong secara cepat oleh kebijakan pemerintah pusat sampai ke daerah. Dan kita mengharapkan Kementerian SDM bukan hanya mencabut tiup itu, tapi bagaimana mendorong percepatan untuk transisi energi ini dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Soal perubahan iklim, ya mau tidak mau, iklim ini masa depan umat manusia di bumi ya.
Kalau ini nggak dijaga, nggak dirawat, ya ini akan sangat berbahaya karena kita udah rasakan sekarang suhu makin hari makin panas, debit air tiap hari makin menurun ketersediaannya. Kita mengharapkan jangan sampai ke depan terjadi kayak krisis air bersih kayak Jakarta ini udah mulai di daerah-daerah yang besar itu udah bicara soal mengantisipasi soal krisis air bersih. Kita mengharapkan anak muda ini harus bergerak sektor lingkungan. Menurut Cipayung Plus sudah lama sih bicara ataupun mengawal isu-isu lingkungan. Kita harus menjaga alam kita ini supaya ekosistem yang ada di dalamnya itu bisa terjaga dengan baik ya. Karena kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam itu kan menjaga ekosistem itu. Kapan salah satu dari rantai ekosistem itu misalkan dia tidak terputus, itu pasti akan mengganggu yang lain. Iya, betul. Akan mengganggu yang lain. Menurutku kita ini harus dorong soal isu perubahan iklim ini dan aku pikir inovasi keterampilan anak muda sekarang cukup besar ya, cukup tinggi. Kita juga pengen ini kan banyak BUMN di Indonesia ya, mau plat merah, plat apalah saya kurang tahu itu, plat biru, kuning ya. Udah harus juga membuka ruang bagi anak-anak muda untuk magang, mengembangkan keterampilan mereka, inovasi mereka juga bisa menjawab untuk soal lapangan pekerjaan mereka. BUMN ini jangan ini dong, jangan absen di isu ini dong. Mereka harus membuka diri ya, membuka diri karena kalau BUMN antara milik negara swasta ini semua membuka diri untuk bisa menopang generasi emas ini dan bisa menjawab keresahan mereka, menurut kita akan bisa menatap era Indonesia emas itu seperti apa yang diharapkan oleh anak muda. Mungkin itu, Bu. Ya. Kekhawatiran yang tadi disampaikan Mas Rul tentu sebetulnya momentumnya disuarakan di pilkada gitu ya. Pasti, karena kita ini kalau nggak ada momentum politik itu makin kabur hal-hal itu kan. Beda kalau negara-negara Eropa yang sudah punya mereka itu udah punya semangat, udah punya gagasan, rumusan programatik, mau ganti presiden pun tetap jalankan ya. Kita ini rezim berganti, programatik juga berganti ya kan, kebijakan juga berganti. Problemnya kan apakah rezimnya berganti punya keberpihakan keberlanjutan, punya keberpihakan pada rakyat secara umum, rakyat kecil ya khususnya ya, atau tidak. Kalau keberpihakannya hanya pada kelompok, pada kepentingan politik elit saja, makanya nggak salah hari ini situasinya ketimpangan sosialnya makin melebar, meluas. Pakai luka yang terus menganga nggak bisa disembuhkan. Mau dikasih apapun itu nggak bisa sembuhkan. Kita mengharapkan ini nggak terjadi lagi. Dan anak-anak muda yang bertarung di pilkada serentak maupun mereka mengklaim bahwa daerahnya akan maju dan mereka berpihak kepada anak muda, itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar. Ya baik, sering kali kita temui bahwa banyak sekali politisi yang sebetulnya mendekati anak muda untuk meraup suaranya gitu dengan cara yang saya kira tidak substansi gitu ya. Misalnya mendekatinya dengan cara berpakaian ala anak muda, berbahasa ala anak muda, bukan dengan cara mengakomodir ide-ide anak muda gitu. Sehingga ide-ide anak muda ini kayaknya kesan cuma dijadikan sampingan aja gitu. Dijadikan sampingan sehingga pada akhirnya mereka terpilih, kemudian tidak diakomodir sebagai sebuah program. Nah, bagaimana Bung Tum Ilham melihat realitas politik kita yang demikian gitu? Saya kira ini pun jadi pembelajaran satu sama lain. Jadi mungkin ada aktor politik yang itu hanya menggambarkan nilai kepemudaan dari atribusi ya. Itu kan sebagai politisi mungkin sebuah upaya untuk menjaring suara, tapi itu kan itu kan hanya kemasan ya, tidak pada substansinya gitu ya. Nah, justru yang perlu dikonsolidasikan oleh anak-anak muda ya hari ini mungkin di tiap-tiap daerah. Jadi bukan hanya persoalan dukung-mendukung, bukan hanya persoalan deklarasi A, deklarasi B. Kalau soal dukung-mendukung, deklarasi B itu hanya permukaan semata, hanya permukaan politik ya.
Tapi yang harus menyentuh intisari daripada politik itu ketika kita ngedukung A, ide apa sih gitu kan, ide komprehensif apa sih yang kita kemudian dorong ke calon A, ke calon B sebagai sebuah komitmen yang mesti dijalankan ketika dia terpilih. Semacam kontrak politik gitu ya. Gitu. Misal kita bikin sebuah resolusi untuk daerah tertentu dari anak muda dikasih ke calon-calon yang akan berkompetisi misal. Itu kan lebih ilmiah gitu ya. Jadi kita pun punya ikhtiar dengan gagasan itu yang komprehensif merumuskan terlebih dahulu kan. Bagaimana merumuskan dari sekian masalah apa sih program-program yang mesti didorong oleh calon-calon untuk nanti dieksekusi. Kita pun kan ada istihad untuk berpikir kan, merenung berpikir secara kolektif lah ya, menjadi sebuah naskah nih. Naskah generasi muda untuk calon A, B, dan C gitu misalnya. Nanti si calon pun kan jadi referensi ketika dia menang di pilkada. Oh ini nih referensi anak muda untuk kita buat kebijakan gitu. Kita itu mendukung BID gitu ya, bukan mendukung B apa gitu. Harus BID ya gitu ya. Biar dapat lah substansi daripada dukungan tersebut gitu. Ya, baik. Mendukung BID gimana kira-kira? Itu paling penting dalam sistem politik hari ini. Tadi aku tambahin yang disampaikan oleh Bung Ilham. Kita ingin menghadapi era populisme, ya, di mana popularitas itu menjadi jaminan ataupun tolak ukur bagi calon kepala daerah nantinya. Sekarang kalau fenomena kayak tadi misalnya yang disampaikan oleh Bung soal gimmick politik, ya, mereka representatif anak muda. Bagaimana melihat sisiran mereka, bagaimana tampilan mereka, bagaimana ya anak-anak muda hari ini kan pada fokus pada komunitas-komunitas mereka, menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka. Tapi memang tanggung jawab kita sebagai gerakan mahasiswa maupun tanggung jawab partai politik dari politik hari ini adalah bagaimana menggeser popularitas semata tadi itu menjadi hal-hal yang lebih substantif. Soalnya soal gagasan, ide tadi ya, yang bisa menjawab harapan aspirasi mereka. Supaya apa? Supaya partisipasi dan tingkat kepercayaan mereka terhadap politik itu makin hari makin baik, makin hari makin meningkat. Karena sekarang salah satu lembaga yang tidak dipercaya oleh generasi ini adalah partai politik. Iya, betul. Partai politik karena apa? Karena mereka melihat bahwa ya ini rutinitas setiap 5 tahun dan mereka tidak pernah mendapatkan perubahan-perubahan. Padahal kita tahu bahwa kita bangun tidur dan kembali tidur itu nggak terlepas dari kebijakan politik. Nah, terus gagasan apa yang harus didorong oleh anak muda? Dulu udah disampaikan tadi ya, soal gagasan pendidikan itu perlu. Karena sekarang itu akses pendidikan kita kan makin hari biayanya makin mahal, makin hari banyak angka partisipasi kasar kita dari SD, SMP nggak lanjut, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi maupun waktu dia melanjutkan kuliah putus di tengah jalan. Problem utamanya adalah soal biaya pendidikan. Ini harus mau dijawab. Padahal dalam APBN kita kan cukup tinggi ya, 20% dari APBN kita 650 triliun lebih. Nah, harus juga didorong. APBD daerah itu harus dialokasikan 20% itu untuk pendidikan kita. Karena kalau pendidikan, kemajuan suatu bangsa itu dilihat dari pendidikannya. Kalau ini dikesampingkan terus, yang didorong hanya gimmick-gimmick, ya wassalam kita kan. Menatap Indonesia mas susah bro. Eropa, negara-negara besar pada umumnya itu udah bicara soal pengembangan inovasi, keterampilan mereka menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi hari ini. Kita masih apa? Masih berkutat pada persoalan kebutuhan dasar yang belum mampu diselesaikan. Iya kan? Kebutuhan dasar kita ini dari zaman Indonesia sebelum merdeka, Tan Malaka, Soekarno, Sahrif, siapa-siapa udah bicara tuh. Bagaimana mengisi Indonesia merdeka dan bagaimana bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur ini. Tapi sampai sekarang masih berkutat di persoalan dasar, soal lapangan pekerjaan, soal pendidikan, soal kesehatan kita, soal tempat tinggal. Gimana kita mau bicara soal pangan dan sebagainya kan? Ini kadang ini yang bikin apatisme dan pesimistis anak muda itu terhadap politik itu makin hari makin
meningkat. Kita harapkan bahwa ayo dong jawab bersama dong harapan anak muda hari ini. Ayo dong kita nyusun programatik atau rumusin programatik itu bisa menjawab aspirasi dari mereka dong. Mereka juga nggak boleh jauh dari politik, harus dilibatkan ke dalam. Tapi pelibatan mereka ini pertama adalah soal lu siapkan ini ruang politiknya yang besar supaya pikiran-pikiran mereka juga terakomodir. Kita dorong, kita serap aspirasi mereka, harapan mereka untuk daerahnya, Indonesia ke depan seperti apa. Kita praktiskan dong dalam bentuk kebijakan-kebijakan untuk menjawab itu. Terus bagaimana kita juga membuka ruang kepada mereka untuk bisa memiliki masa depan yang gemilang gitu, masa depan yang gemilang, karena kegemilangan masa depan anak muda ini merupakan kegemilangan Indonesia ke depan. Ya, betul. Kalau kita lupa di situ, ya susah Republik ini. Udah mau masukin 80 tahun, masih berkutit di persoalan-persoalan mendasar. Nah ini kita suarakan terus menerus kan. Setiap momentum dapat kita suarakan dan sebagainya. Kayak kemarin misalkan demo gede-gedean besarnya soal apa? Soal UKT yang tinggi, naik sampai 50-100%, ada kampus 200-300%. Problemnya apa? Problemnya adalah Undang-Undang Sisdiknas dan perguruan tinggi kita itu memberikan ruang yang besar kepada kampus untuk mengatur keuangannya. Problemnya di kampus-kampus ini nggak berpikiran sangat kreatif itu untuk mendapatkan mendapatkan tambahan dana, tapi pikiran mereka profesional juga ambil dari mahasiswanya, naikin SPP, naikin apa, iya kan? Ini kan, ini belum lagi mau datang ke perguruan tinggi asing, mau datangkan dokter asing, ini mari kita, oke lah kita itu membuka ruang ya untuk persaingan ya supaya ini juga maju. Tapi selama sistem dan kurikulum pendidikan kita nggak dibenahi, nggak direformasi sesuai dengan tuntutan zaman, kalau perlu ini butuh revolusi nih di sektor pendidikan. Revolusi itu kan jangan dimaknai massa, menggerakkan massa dan perubahan, tapi perubahan yang besar itu, yang cepat itu di sektor pendidikan, kurikulum dan sistem pendidikan kita ini. Makanya Pak Menteri Pendidikan itu harus sering ini nongkrong, diskusi sama anak-anak muda khususnya masih Cipayung Plus. Ini berapa kali kita ngundang, berapa kali kita temui beliau, susah kali ditemui. Iya kan? Itu pesan untuk Pak Menteri ya. Iya, itu pesan buat Pak Nadiem. Nggak lama lagi akan diganti. Ganti pada waktunya. Baik, izin dong, kayaknya waktu kita tidak panjang. Mungkin barangkali saya ingin minta closing statement berupa satu pertanyaan yang mendasar gitu. Apakah Pilkada serentak 2024 ini memang betul-betul akan menjadi momentum anak muda sesuai yang kita didiskusikan atau tidak kalau kita melihat kondisi dan realitas politik kali ini? Mungkin dari Tim Ilham. Pilkada kali ini saya kira harus jadi pilkada yang monumental untuk generasi muda. Artinya dia tidak hanya sebagai objek politik tapi sebagai subjek politik yang dia mengawal dari hulu sampai hilir ya. Karena tanggung jawab bangsa ini ke depan ada di generasi mudanya hari ini. Jadi jangan dijadikan gimmick dan tameng politik semata, tapi harus dijadikan subjek politik yang mempunyai peran-peran strategis untuk mengawal daerahnya dan mewujudkan Indonesia emas 45. Apalagi cuma dijadikan ritus politik 5 tahunan ya. Wah itu parah. Eksploitasi terus. 2029 nanti dieksploitasi, 34 nanti dieksploitasi. Generasi muda sesama kita lewat kreativitas, lewat inovasi, lewat kekuatan yang masih energi, hadirkanlah terobosan-terobosan baru bagaimana mengawal kebijakan, bagaimana mengawal pilkada yang jujur dan adil. Jangan sampai rakyat dikorbankan, jangan sampai anak muda dikorbankan, tapi anak muda dengan segala inovasi dan kreativitasnya kawal pilkada yang berkualitas. Hadirkan substansi demokrasi di tiap-tiap daerah yang bisa menghadirkan kemakmuran dan keadilan untuk negara Indonesia. Ya, kawal pilkada yang berkualitas. Gimana, Thomas? Menurutku selama politik kita hari ini belum bergeser dari hal yang kuantitatif ke kualitatif, ini tidak akan menjadi harapan yang besar bagi anak muda, khususnya milenial dan Gen Z. Ini bisa kita lihat. Sekarang banyak calon-calon anak muda yang akan bertarung, tapi itu nggak lepas dari peran orang tua mereka, dinasti politik, peran dari
orang tua mereka punya jabatan strategis partai-partai politik, sementara mereka yang tidak memiliki orang tua atau apa di jabatan-jabatan strategis politik itu belum mendapatkan ruang yang besar. Yang kedua, soal visi dan gagasan para kandidat ini ya. Kalau kita lihat selama mereka tidak menjawab apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi ekspektasi dari anak muda untuk kehidupan mereka yang jauh lebih baik, jauh lebih maju ke depannya tidak dijawab dalam bentuk proklamasi dan kebijakan, menurutku pesimistis politik anak muda hari ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Harapannya sih sebenarnya ini kita harus tunjukkan kepada para kandidat figur partai-partai politik supaya mendorong programatik yang bisa menjawab persoalan hak dasar masyarakat seperti apa ya, persoalan pangan, energi, kemajuan teknologi informasi hari ini, terus bagaimana soal isu geopolitik global itu perlu didorong dalam bentuk programatik. Karena beda itu kalau partai politik ya mengusung mereka yang mendorong itu, dan juga kesadaran dari figur-figur politik yang bertarung ini untuk bisa menselaraskan apa yang menjadi harapan dan ekspektasi anak muda agar dijawab dengan anak muda itu sendiri. Kalau kita yang dorong kan momentum, cari momentum, cari ruangnya seperti apa, dan juga tidak banyak calon-calon ataupun figur maupun partai politik itu yang buka ruang seluas-luasnya untuk menyerap aspirasi. Kadang aspirasi itu ini ada momentum, ada ruang, misalkan hanya sebatas itu saja, tapi nggak ditindaklanjuti, nggak di-follow up dalam bentuk kebijakan. Nah, selama itu nggak bergeser, menurutku politik kita hanya seperti ini, dan kita harapkan memang ini terjadi pergeseran dari kuantitatif tadi ke kualitatif, dan kita mengharapkan aspirasi harapan anak muda Gen Z milenial ini bisa terserap, bisa terakomodir dalam bentuk visi misi programatik dari para figur-figur. Karena tantangan Indonesia emas juga akan berhubungan dengan keberlanjutan kepemimpinan di daerah pasca pilkada serentak. Baik, teman-teman, jadi itu closing statement dari para ketum Tum Masrul dan Tum Ilham yang barangkali juga menandai berakhirnya diskusi kita pada hari ini. Nah, saya berjanji mungkin akan kembali mengundang dua ketum kita hari ini dengan barangkali membahas topik yang spesifik. Hari ini kan topiknya agak lebar, kita akan bahas spesifik, tinggal ditunggu aja gitu. Nah, sebagai bentuk dukungan dari channel podcast Rumah Kebangsaan Cipayung Plus, kami juga memohon dan meminta teman-teman yang menonton untuk like dan subscribe channel ini untuk menunggu episode-episode berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan jargon kebangsaan, merdeka. Merdeka. Ya. Terima kasih. Terima kasih.